mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 2 Korintus 3. Tuhan Yesus memberkati. Di zaman sekarang ini ada banyak orang menyebut diri mereka sebagai hamba Tuhan. Tetapi mereka mengerjakan segala sesuatunya itu
bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk mendapatkan pujian dari orang dan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Rasul Paulus dan rekan-rekannya melayani Tuhan dengan maksud yang murni dan motivasi yang benar. Bagi Paulus, surat pujian mereka satu-satunya adalah perubahan sifat dan hidup jemaat Korintus serta kesetiaan mereka kepada Injil. Paulus merasa tidak layak dan tidak berhak untuk memperhitungkan buah Injil sebagai hasil upaya mereka sendiri. Ia sadar bahwa semua itu adalah pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus yang memberi kesanggupan kepada mereka sebagai pelayan perjanjian baru. Roh Kudus adalah tokoh utama yang turut bekerja di dalam hati pendengar untuk mereka percaya kepada Injil. Roh Kuduslah yang akan menghidupkan dan melahirbarukan jiwa-jiwa itu. Kita hanyalah sebagai alat di tangan Tuhan untuk menebarkan Injil. Maka tidak ada alasan kita untuk bermegah. Marilah kita untuk menjadi kesaksian bagi dunia yang belum mengenal Tuhan ini. Di dalam ayat 7-18, kemuliaan perjanjian baru. Hukum Taurat ditulis untuk menyadarkan orang akan dosa. Hukum itu tidak menyelamatkan, tetapi walaupun tidak menyelamatkan, kemuliaan Tuhan tampak ketika memberikan hukum itu melalui Musa. Itu menunjukkan bahwa hukum Taurat adalah sabda Allah sendiri yang menyatakan sifat dan kehendaknya. Berita Injil lebih mulia daripada Taurat. Injil terjadi karena Kristus dalam kasih-Nya telah datang untuk menyelamatkan. Bila kemuliaan Taurat membuat orang tidak tahan di hadapan Tuhan, Injil justru membuat orang masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebenarnya Kristus juga telah membuka selubung Taurat melalui kematian dan kebangkitannya. Tetapi mengapa masih ada yang belum mengalami dampak Injil itu? Karena berita keselamatan itu hanya dapat dimengerti dan bermanfaat bagi mereka yang mau berserah dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi yang kita minta adalah supaya kita semakin mengenal Tuhan itu adalah memohon pertolongannya dan berserah kepada pimpinan Roh Kudus setiap saat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.